Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jatmiko Dwi Wicaksono dari kelas 11 IPA 1. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ini termasuk ke dalam materi koloid yang ada di kelas 11 semester 2. Apa sih koloid itu? Nah, jadi koloid itu adalah campuran larutan dan suspensi. Artinya, koloid bukan larutan dan juga bukan suspensi. Koloid memiliki beberapa sifat-sifat. Nah, di antaranya ada 7. Yang pertama ada efek Tyndall, yang kedua ada gerak Brown, yang ketiga adsorpsi, yang keempat elektroforensis, yang kelima koagulasi, yang keenam dialisis, dan yang ketujuh adalah koloid pelindung. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah efek Tyndall. Efek Tyndall adalah penggamburan cahaya oleh partikel koloid. Contohnya, sorot lampu mobil di daerah berkabut. Adanya warna pelangi. Sifat yang kedua adalah gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan zigzag partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Jadi gerak Brown itu gerakannya tidak teratur ya, karena ini gerakan zigzag oleh partikel koloid karena adanya tumbukan antar partikel koloid. Adanya gerak Brown menyebabkan partikel koloid itu stabil, artinya tidak mengendap. Jadi efek gerak Brown ini membuat partikel koloid itu tidak mengendap atau stabil. Contoh dari gerak Brown adalah gerak partikel debu. Selanjutnya sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah adsorpsi. Absorpsi adalah penyerapan ion atau molekul pada permukaan koloid. Contoh yang pertama adalah penggunaan deodoran pada ketiak. Yang kedua adalah penyembuhan sakit perut dengan serbuk karbon atau yang disebut dengan norit. Sifat yang keempat adalah elektroforensis. Elektroforensis adalah gerakan partikel koloid yang bermuatan karena pengaruh medan listrik. Adapun contoh dari elektroforensis yaitu penggunaan alat Cottrell pada cerobong asap pabrik. Alat Cottrell ini berfungsi untuk menyaring asap yang tidak keluar dari pabrik. Lanjut ke sifat yang kelima. Sifat yang kelima adalah koagulasi. Koagulasi adalah pengendapan atau penggumpalan partikel koloid karena adanya pemanasan, penambahan elektrolit yang muatannya berlawanan. Bisa plus, minus, atau sebaliknya. Koagulasi ini lebih dikenal dengan pengendapan atau penggumpalan. Adapun contoh-contoh dari koagulasi, yang pertama adalah pembentukan delta sungai. Yang kedua adalah penjernihan air dengan tawas. Ini seperti yang dilakukan pada kolam renang. Yang ketiga adalah penggumpalan darah. Sifat yang keenam adalah dialisis. Dialisis adalah pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Contoh dari dialisis adalah proses cuci darah dengan alat dialisator. Sifat yang ketujuh atau yang terakhir adalah koloid pelindung. Koloid pelindung adalah koloid yang mempunyai sifat dapat melindungi koloid lain dari proses koagulasi. Contohnya adalah pembuatan es krim. Pembuatan es krim menggunakan gelatin untuk mencegah pembentukan kristal yang besar. Nah, untuk sifat koagulasi ini ada triknya ya. Triknya adalah
makin besar muatan elektrolit, maka penggumpalan semakin efektif atau semakin baik. Jadi semakin banyak muatan elektrolitnya, maka penggumpalannya semakin efektif, semakin baik. Itu adalah trik untuk sifat yang kelima, adalah trik untuk sifat koagulasi. Makin banyak muatan elektrolit, maka penggumpalan semakin baik, semakin efektif. Itu tadi beberapa sifat-sifat koloid ya, ada 7. Ada efek Tyndall, gerak Brown, adsorpsi, elektroforesis, koagulasi, dialisis, dan koloid pelindung. Terima kasih. Semoga membantu penjelasan saya terkait dengan sifat-sifat koloid. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.